Hurmatu damil muslimi wa malihi utawi iki iku harome darah lan hartane wong Islam. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasulullah, umirtu dan perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yashadu sehingga nyakseni sapa nas. Umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yashadu sehingga nyakseni sapa nas alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. An satune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud sapa illallahu kejaba Allah wa anna muhammadan lan setune nabi Muhammad iku rasulullah utusane Allah. An setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud sapa illallahu kejaba Allah wa anna muhammadan lan setune nabi Muhammad iku rasulullah utusane Allah. Wa yuqimu lan jumenengake sapa nas atawa nglaksanakake sapa nas as-sholata ing salat wa yu'tulan padha mbayar atau nguweake sapa nas az-zakata ing zakat. Iku zakat nak wis tutup nisab, nak zakat harta benda dan sebagainya, ada syarat-syarat tertentu. Faida fa'alu mongko nalikane wis agawe sapa nas dalika ing mengkono-mengkono hatta yashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sak teruse asamu mongko padha njaga atau ngreksa sapa nas mini saking ingsun dima'ahum ing darahe nas wa amwalahum lan pira-pira harta bendane nas illa bihaqil islami kejaba kelawan hak Islam wa hisabuhum utawi hisabin nas iku alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari yu Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Dari An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat atau melaksanakan sholat atau menjalankan sholat dan membayar zakat jika mereka melaksanakan perkara-perkara itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan perhitungan atau hisab mereka itu berada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maklumat, peperangan kepada orang-orang yang berbuat syirik dan kafir hingga syirik masuk Islam, hingga mereka masuk Islam. Diarahkan syirik itu adalah menyembah selain Allah,
Kalau orangnya namanya musyrik, orang yang menyembah selain Allah. Untuk dapat dihukumi muslim, orang kafir disyaratkan membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang yang sudah membaca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berarti mereka adalah sudah masuk Islam dan orangnya namanya dinamakan muslim, orang Islam. Diperbolehkan memerangi orang yang mengingkari sholat dan mereka yang menolak membayar zakat. Hukum ini pernah diterapkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana sejumlah rakyatnya ada yang keluar dari Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar bertiga memerangi mereka. Karena apa? Murtad, keluar dari Islam dia. Termasuk di antara mereka ada yang menolak membayar zakat, tidak mau membayar yang mana telah diundangkan. Kita harus patuh dengan pemerintah sepanjang pemerintah tidak melanggar syariat. Harus patuh, taat, disuruh membayar pajak harus mau sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan tidak melanggar syariat-syariat atau aturan-aturan agama. Penjelasan tentang pentingnya sholat dan zakat. Sholat adalah merupakan hak badan, sedangkan zakat adalah merupakan harta benda. Tidak boleh kita berlaku sewenang-wenang atau seenaknya sendiri terhadap harta dan darah kaum muslimin. Artinya kita tidak boleh berbuat sesukanya, yang bukan haknya jangan dibuat seenaknya sesuka hatinya. Itu adalah hak adami, tidak diperbolehkan. Misalkan pinjam, ya dikembalikan. Apa yang namanya pinjam? Pinjam adalah mengambil hak orang lain dengan izin dan akhirnya dikembalikan. Tapi kalau mencuri adalah mengambil hak orang lain, tidak izin, tidak diketahui yang punya dan dimiliki, tidak dikembalikan. Itu mencuri. Ghosab adalah memakai barang orang lain tidak izin dan dikembalikan lagi yang dibawa tadi. Itu namanya ghosab. Kita itu harus tahu apa yang dimaksud mencuri, apa yang dimaksud pinjam, apa yang dimaksud ghosab. Diperbolehkan menerapkan hukuman mati kepada setiap muslim jika dia melakukan perbuatan yang menuntutnya dijatuhkan hukuman mati tersebut. Seperti perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau muhson. Orang yang sudah menikah itu kalau dikisos bisa mati. Ini kalau berlaku di negara yang berhukum Islam. Kalau negara kita ini adalah tidak negara hukumnya tidak Islam, artinya negara Pancasila sesuai dengan undang-undang. Kalau di negara Islam, orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja, maka kisos atau balasannya harus dibunuh.
Itu kalau berlaku di negara-negara Islam. Memang kalau hukum Islam demikian. Kalian misalkan memukul orang yang tidak bersalah, dibalas nggak apa-apa, tapi tidak boleh membalas lebih dari itu. Kalau membalas lebih dari itu tidak diperbolehkan. Itu kisos. Tidak mengkafirkan pelaku bid'ah. Kita jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Tidak diperbolehkan. Misalkan kamu begini, kamu tidak becus, tidak diperbolehkan. Kamu itu berlaku demikian padahal orang itu baik. Justru orang yang demikian itu lebih parah daripada yang dituduh. Kita tidak boleh mengolok-olok pada yang lain. Tidak boleh mencari kesalahan orang lain atau tajasus. Tidak boleh ghibah atau rasan-rasan pada yang lain dan sebagainya. Itu bisa memakan atau menghilangkan amal baik kita semua. Bagaikan api membakar, memakan atau mengobong kayu bakar, sangat cepat sekali perbuatan itu, termasuk hasud atau dengki dan sebagainya. Jadi tidak mengkafirkan pelaku bid'ah yang masih menyatakan keesaan Allah dan menjalankan syariatnya. Jangan mudah menuduh orang, jangan sok suci sendiri, jangan sok benar sendiri, jangan sok baik sendiri. Mari kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati, saling membangun, saling tolong menolong dan sebagainya. Hadis ini terdapat dalil bahwa syariat menghukumi berdasarkan suatu yang zahir, sementara yang tersembunyi di dalam batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fa'na bibarakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani.